Halo semua, welcome back to Bongkar Bro. Kali ini bersama gue Bosom. Masih di season spesial soal iPhone terbaik di 2021 nih. Kira-kira iPhone yang mana ya yang paling cakep nih buat gaming? Yang anti frame drop, yang anti nge-lag, yang bakal bikin kamu chicken dinner nih. Nah, mobile gaming yang bakal dijadikan tes di sini tuh adalah Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. So, make sure kalian tonton videonya sampai selesai dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi cari iPhone buat gaming. Oke, kita langsung mulai aja deh dari Mobile Legends. Salah satu game yang kalian bakal nemu playernya dimanapun dan kapanpun. Mulai dari kasir Indomart sampai ke tukang gorengan sekalipun. Dari 8 iPhone yang gue coba main Mobile Legends, pada dasarnya performanya lancar banget sih. Dan seperti yang kalian lihat di layar, baik iPhone 7, 7 Plus, sampai ke SE 2020, ini tuh semuanya support untuk grafik HDR Ultra 60 fps. Untuk gaming test ini gue pakai software khusus di laptop, karena gue nggak nemuin caranya biar angka FPS-nya nongol langsung di layar iPhone. Dan untungnya hasilnya justru lebih detail, karena bukan cuma data FPS aja yang kelihatan, tapi juga performa CPU dan GPU-nya. Bahkan sampai ke temperatur baterainya juga. Cuma berhubung iPhone dan game yang gue tes di sini ada lumayan banyak, so nggak mungkin banget buat gue perlihatkan semua gameplaynya. Dan untuk menghemat waktu, beberapa bagian di video ini bakalan gue percepat ya. Nah, kalau dari requirement-nya sendiri, Mobile Legends ini gamenya minta spesifikasi smartphone dengan minimum RAM 1GB. So, menurut gue sih sangat wajar kalau iPhone 7 yang RAM-nya cuma 2GB sekalipun masih sangat sanggup buat jalan di setting 60 fps. Dan seperti yang kalian lihat pada grafik di atas, baik iPhone 7 maupun 7 Plus ini untuk FPS-nya terbilang cukup stabil ya, di angka 56-60. Kemudian setelah gue coba main dari iPhone 7, 7 Plus, 8 sampai ke SE 2020, memang sama sekali nggak ada masalah berarti sih buat Mobile Legends ini. Performanya stabil banget, nggak ada frame drop atau lag yang mengganggu, bahkan setelah bermain berjam-jam sekalipun. Hanya saja ada satu hal yang gue notice dari game ini, yaitu temperatur pada iPhone 7 jauh lebih tinggi dibandingkan iPhone lainnya. Meskipun feel di tangan sih rasanya nggak terlalu panas ya. Anget-anget tai kuku gitulah, masih biasa aja. Cukup normal lah panasnya, makanya main lama sekalipun nggak ada masalah. Kalau dari hasil software untuk temperatur device-nya sendiri, iPhone keluaran terbaru ini suhunya di sekitar 31-32 derajat Celcius. Untuk iPhone 7 Plus dan iPhone 8 ini di 34 derajat Celcius, dan iPhone 7 paling panas nih di 30 derajat. Kemudian kalau dilihat di tabel perbandingan, FPS-nya juga masih sangat stabil ya. Perbedaan utamanya paling hanya ada pada bagian chipset iPhone 7 dan 7 Plus, dan juga memory usage di iPhone 7 dan 8 yang lebih tinggi dibandingkan iPhone lainnya. Meskipun demikian, untuk game experience iPhone 7 di Mobile Legends ini menurut gue pribadi sih no complaint ya. Paling kendala di baterai aja, yang memang kerasa lebih boros untuk di iPhone 7. Intinya sih, kalau teman-teman ada yang nanya iPhone mana nih yang paling oke buat Mobile Legends, gue bisa bilang semuanya masih oke-oke aja karena masih support rata kanan, mulus, no complaint untuk performanya. Sisanya tinggal kalian sesuaikan aja dengan budget dan kebutuhan selain gaming. Terus gimana bang kalau untuk game Free Fire? Nah, pada dasarnya sih Free Fire juga meminta spesifikasi minimum yang sama dengan game Mobile Legends, yaitu smartphone dengan minimum RAM 1GB. Dan seperti yang kalian lihat, mulai dari iPhone 7, 7 Plus, sampai ke SE 2020, ini semua tuh masih support di setting grafik HDR Ultra 60 fps. Untuk pengetesannya sendiri, gameplay yang akan gue perlihatkan di sini adalah device iPhone 8 versus 8 Plus. Cuma sebelumnya gue perlu infoin juga nih ke kalian, kalau pengalaman gue main Free Fire ini nggak sebanyak gue main Mobile Legends maupun PUBG Mobile ya. Nah, perbedaan utama yang gue rasakan langsung adalah dari segi loading time-nya. Di iPhone 7, gue rasain butuh waktu lebih lama untuk masuk ke lobby dibandingkan iPhone lainnya. Sementara dari segi grafik, semua iPhone yang running dalam settingan HDR Ultra 60 fps dalam game Free Fire ini, gue bisa bilang masih mulus sih. Untuk rendering landscape dan bangunan di bawah ketika kita masih terjun dari pesawat itu tergambarkan dengan baik. Meskipun nih ya, sepengalaman gue main Free Fire di iPhone 7 dan 7 Plus, ini terasa agak sedikit lebih sering frame drop, terutama ketika turun di area hot drop yang banyak playernya. Sementara untuk iPhone 8, 8 Plus, dan generasi selanjutnya sih kerasa lebih mulus. Tapi untuk gameplaynya sendiri, gue rasa nggak ada masalah berarti. Sensitivitasnya masih sangat responsif, baik ketika looting barang di area, ataupun looting barang musuh yang udah mati, waktu naik kendaraan dalam kecepatan tinggi, bahkan ketika battle sekalipun untuk open scope, ganti senjata, nembak musuh, semuanya itu masih sangat responsif.
So, secara umum gue bisa bilang semua iPhone di sini masih support untuk main Free Fire di settingan grafik rata kanan HDR Ultra 60 fps. Dan hal ini juga didukung dari hasil software yang gue perhatikan lebih stabil dibandingkan hasil tes di Mobile Legends. Perbedaan temperatur pada ke-8 iPhone ini untuk main game Free Fire nggak ada yang terlalu menonjol dibandingkan pada saat main game Mobile Legends. FPS juga masih berada di angka 54-60, plus performa CPU dan juga penggunaan memori RAM untuk Free Fire ini kebanyakan dari iPhone-nya berada di bawah 30%, yang artinya nggak terlalu bikin iPhone-nya megap-megap gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya mending iPhone yang mana nih buat gaming Free Fire, gue bisa bilang semuanya masih support buat rata kanan dengan performa yang sangat stabil. Tinggal sesuaikan lagi aja dengan budget dan kebutuhan kalian selain untuk gaming. Oh iya, sebelum kita lanjut ke gaming test berikutnya dan sebelum teman-teman bosan juga nih ngeliatin tabel dan grafik, gue mau infoin dulu kalau iPhone yang dipakai untuk gaming test di sini adalah iPhone dari Kamar Gadget. Buat teman-teman yang belum tahu, Kamar Gadget ini adalah tempat jual beli iPhone second yang bakalan ngasih banyak benefit nih. Misalnya, garansi 1 tahun pembelian, jaminan barang ori, jaminan IMEI aman, so ini akan support all operator, jaminan barang mulus, kalau nggak mulus dapat diskon, harga khusus buat servis, bahkan di Kamar Gadget juga bisa tuker tambah dan kredit. Tapi ada syarat dan ketentuannya sih. So, kalau teman-teman penasaran, langsung aja cek Instagramnya di @kamargadget. Jangan lupa follow karena mereka sering ngadain giveaway loh. Oke, sekarang kita lanjut ke gaming test yang mungkin paling banyak yang nanyain nih. Salah satu game yang punya best player paling banyak sedunia, PUBG Mobile. Dari segi requirement-nya sendiri, game PUBG Mobile ini terbilang lebih berat sih daripada Free Fire maupun Mobile Legends, yaitu minimal RAM-nya di 2 GB. Dan ini terlihat dari supported graphic setting yang berbeda-beda pada setiap iPhone. iPhone 7 dan 7 Plus ini support graphic settingnya di Smooth Ultra dan HDR High. iPhone 8, 8 Plus, dan 10 ini support di graphic setting Smooth Extreme sampai ke HDR Ultra. Sementara untuk iPhone XR, 11, dan SE 2020 ini support di HDR Extreme. Lebih cocok lah kalau buat pro player atau streamer. Buat gaming test ini, gue coba dalam maximum graphic setting yang didukung oleh setiap iPhone. Tapi untuk gameplaynya sendiri, gue hanya akan memperlihatkan iPhone X dan juga XR. Nah, kalau ngomongin soal grafis, sebetulnya dari 8 iPhone yang gue coba di sini, semuanya masih punya performa yang baik sih untuk rendering. Dari ketinggian pesawat sekalipun masih terlihat jelas landscape dan bangunan di bawah. Dan kalau kalian bermain dalam setting HD atau HDR, ini bakal lebih kelihatan jelas lagi depth of field dan juga bayangan-bayangan di dalam gamenya. Yang menjadi perbedaan utama adalah ketajaman gambar pada iPhone X ini lebih cakep dibandingin sama iPhone lainnya. Karena memang layar iPhone X ini udah support untuk HDR display seperti iPhone XS, XS Max, dan iPhone Pro Series lainnya. Sementara untuk iPhone XR bahkan iPhone 11 sekalipun ini belum HDR display. Hanya saja seperti yang kita lihat antara iPhone X yang support maximum setting HDR Ultra dan iPhone XR yang support maximum setting HDR Extreme, dari grafik di atas cukup terlihat frame drop pada iPhone X ini lebih sering dibandingkan pada iPhone XR. Meskipun sejujurnya kalau gua rasain langsung di tangan waktu main sih nggak terlalu berasa ya frame dropnya, masih lancar-lancar aja kok. Dan untuk gameplaynya sendiri, baik itu untuk looting barang, airdrop, gyroscope, open scope, ganti senjata, flick shot, lenggok kanan, lenggok kiri, menurut gua semua iPhone di sini masih terasa cukup lancar dan sensitif dalam maksimum graphic settingnya masing-masing. Hanya saja kalau dari grafik, nggak tahu kenapa nih, performa iPhone XR ketika menaiki kendaraan, ini frame per second-nya nggak sestabil ketika jalan atau lari biasa. Meskipun waktu main nggak terlalu berasa sih ya ada frame drop. Hal lain yang gue notice yaitu performa pada iPhone 7 dan 7 Plus dengan grafik setting lebih rendah dibandingkan iPhone yang lain, justru lebih cepat mengalami overheating. Overheat yang gue maksud di sini adalah kondisi ketika iPhone tiba-tiba mengalami background dimming atau layar yang tiba-tiba gelap gitu. Hal ini memang selalu dilakukan iPhone ketika device yang sedang digunakan terlalu panas. Meskipun nih ya, kalau kita lihat data dari software sebetulnya temperaturnya nggak terlalu jauh dengan iPhone yang lain. Cuma memang biasanya temperatur device akan berpengaruh terhadap daya tahan baterai.
Untuk detail lengkap soal perbandingan baterai iPhone, bisa teman-teman lihat pada link di atas ya. Terus untuk penggunaan CPU pada iPhone 7 dan 7 Plus ini tuh sampai di 44%. Lumayan berat nih, sementara yang lain hanya di 11-16% dengan settingan grafik yang sebenarnya lebih tinggi. Dan untuk pemakaian memori RAM-nya sendiri di iPhone 7 dan 8 ini mencapai 39%. Hal ini cukup baik sih, mengingat RAM di iPhone 7 dan 8 ini cuma 2 GB, sementara game PUBG Mobile sendiri minta minimum RAM-nya di 2 GB juga. Kemudian untuk iPhone 8, 8 Plus, dan juga iPhone 10 yang punya chipset yang sama, meskipun semuanya mendukung settingan grafik tertinggi di Smooth Extreme sampai ke HDR Ultra, tapi dari hasil tes di software sih justru untuk frame per second di iPhone 10 ini lebih stabil dibandingkan iPhone 8 dan juga 8 Plus. Kalau iPhone 10 ini bisa sampai 40-45an, sementara 8 dan 8 Plus ini rata-rata di 38 frame per second. Terus mending pilih iPhone yang mana dong bang kalau saya mau main PUBG Mobile? Nah, berdasarkan hasil tes dan juga pengalaman saya pribadi selama bermain game PUBG Mobile ini, saya sih rekomendasikan minimal kalian ambil iPhone 8 Plus. Meskipun sebetulnya performa di iPhone 7, 7 Plus, dan juga iPhone 8 masih cukup lancar kok untuk bermain di grafik setting yang lebih rendah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari gaming test iPhone ini nih, yaitu game yang paling berat, yang paling banyak bikin smartphone kewalahan. Game yang dikembangkan oleh MiHoYo dan menjadi salah satu game MMORPG yang paling banyak diminati orang, Genshin Impact. Kalau dari segi spesifikasinya sendiri, Genshin Impact ini memang lebih berat sih dibandingkan game lain ya, bahkan dibandingkan dengan PUBG Mobile sekalipun. Untuk minimum RAM-nya Genshin Impact ini minta smartphone dengan minimum RAM 3 GB. Dalam Genshin Impact ini pada dasarnya ada 5 level graphic setting, mulai dari lowest, low, medium, high, sampai ke highest. Dan untuk pilihan FPS-nya ada yang 30 FPS dan 60 FPS. Kebanyakan iPhone di sini by default sih semuanya masih support ya di grafik setting medium. Kecuali iPhone 11 yang dari awal settingannya udah masuk ke high. Kemudian kalau diperhatikan di layar, sebetulnya baik iPhone 7 dan 8 yang memori RAM-nya cuma 2 GB ini masih support grafik tertinggi dengan 60 FPS. Begitu pula dengan iPhone lainnya yang punya RAM 3 GB. Tapi ini kan baru settingan doang ya. Kalau gameplaynya sendiri gimana? Kira-kira semua iPhone bakal dapat 60 FPS dengan stabil atau enggak? Kita cek dulu deh dari iPhone 7 ya. Di iPhone 7 main dengan grafik tertinggi sebenarnya lumayan lancar sih untuk di 5 menit pertama. Tapi nggak lama kemudian mulai kerasa panas banget sampai kadang-kadang force close gitu. Terpaksa aplikasinya ketutup dan gue coba turunin settingan grafiknya ke medium 60 FPS. Namun masih sesuai dugaan iPhone 7 ini nggak kuat. Masih sering ngalami frame drop dan lag. Begitu pula halnya dengan iPhone 8. Tapi hal ini wajar sih mengingat iPhone 7 dan 8 cuma punya RAM 2 GB. So, gue sarankan kalau mau main Genshin Impact di iPhone 7 dan 8 sebaiknya sih setting grafiknya di lowest 30 FPS dengan anti-aliasingnya mati, motion blur-nya mati, dan shadow-nya juga dimatikan. Terus gimana bang dengan iPhone lain yang punya spek lebih tinggi? Pertama gue liatin dulu deh iPhone 7 Plus. Sama halnya seperti iPhone 7, 5 menit pertama main di grafik tertinggi 60 FPS masih kerasa mulus-mulus aja sih. Tapi nggak lama kemudian mulai kerasa sering frame drop, bahkan beberapa kali nge-freeze gitu. Meskipun nggak sampai force close seperti kasusnya di iPhone 7 dan 8. Mulai lebih kerasa lancar tuh di settingan lowest kalau yang gue rasain di iPhone 7 Plus. Beda halnya dengan gameplay di iPhone 8 Plus. Meskipun RAM-nya sama-sama 3 GB seperti iPhone 7 Plus, cuma yang gua rasain gameplay di iPhone 8 Plus lebih lancar. Meskipun untuk motion blur-nya sama aja sih, kadang suka kerasa nge-lag gitu. Dan untuk settingan terbaiknya di iPhone 8 Plus ini gua rasain di medium dengan motion blur dan shadow-nya masih bisa nyala. Begitu pula di iPhone 10 mirip-mirip dengan iPhone 8 Plus meskipun secara gameplay terasa lebih mulus dibandingkan di iPhone 8 Plus dalam grafik tertinggi ya. Cuma yang gue rasain di iPhone 10 ini HP-nya lebih panas dan memang dari data software tercatat kalau iPhone 10 temperaturnya lebih tinggi dibandingkan iPhone 8 Plus. Beda ceritanya dengan iPhone generasi yang lebih baru seperti iPhone XR, 11, dan SE 2020.
Ketiga iPhone ini gue lihat dan gue rasakan selama bermain bisa menangani Genshin Impact dalam setting grafik tertinggi dengan cukup baik. Either itu ketika lagi farming atau story quest mode, dungeon dan boss monster, semuanya masih kerasa mulus kayak kulitnya Anya Geraldine. Memang sih, kalau dari segi frame per second ini nggak ada yang stabil banget di atas 55. Tapi kalau dari segi gameplaynya sendiri, gue rasain di tangan nggak terlalu berasa ya ada frame drop. Masih stabil banget, masih mulus banget, terutama performa pada device iPhone 11. Mungkin hal ini disebabkan karena iPhone 11 punya RAM 4GB kali ya, makanya bisa lebih stabil dibandingkan iPhone lainnya. Nah, berdasarkan tes Genshin Impact ini dari data software bisa teman-teman lihat perbedaan performa setiap iPhone-nya. Dari CPU usage-nya sendiri di iPhone 7 dan 7 Plus dengan chipset A10 Fusion ini lumayan kewalahan sih, sampai-sampai pemakaian chipsetnya tembus dari 50%. Berbeda dengan iPhone lainnya yang sudah pakai chipset lebih baru dengan Apple Bionic, ini lebih stabil di bawah 30%. Sementara untuk memory usage di iPhone 7 dan 8 yang cuma punya RAM 2GB, ini kerja keras banget di angka 64 dan 68% pemakaian RAM-nya. Terus untuk iPhone lainnya rata-rata di sekitar 40%-an, kecuali iPhone 11 nih yang punya RAM 4GB, memori RAM-nya hanya kepakai sekitar 31%. Yang menarik di sini gue lihat pemakaian RAM pada iPhone 7 Plus terbilang lebih rendah dibandingkan iPhone lainnya ya, yaitu di angka 39%. Dengan average FPS-nya justru paling rendah nih, di 19. Dan memang seperti yang kita lihat tadi, gameplay di iPhone 7 Plus ini lebih sering frame drop dan lag-nya parah banget sih. Bahkan gue bisa bilang iPhone 7 dan 8 performanya masih lebih stabil secara gameplay, meskipun beberapa kali suka force close. Sementara untuk frame per second yang paling mendekati 60 fps ini hanya iPhone 11. iPhone SE yang punya chipset sama pun tetap lebih rendah, seimbang dengan iPhone XR yang umurnya setahun lebih tua. So, dari tes Genshin Impact ini gue bisa simpulkan kalau teman-teman cari iPhone yang bisa main Genshin Impact dengan lancar, gue sarankan ambil minimal di iPhone XR. Meskipun sebetulnya untuk iPhone 8 Plus dan iPhone X ini masih cukup lancar sih apabila dimainkan dalam grafik setting yang lebih rendah. So, kesimpulan dari video ini setelah pengetesan 8 iPhone terhadap game Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact, iPhone mana dong yang paling rekomen? Kalau kita cuma ngelihat performa dan tutup mata soal cuan nih ya, udah pasti dong jawabannya adalah iPhone 11. Meskipun jujur nih, harga second iPhone 11 masih di kisaran 11 jutaan dan menurut gue itu masih agak terlalu mahal. Kalau cuma buat hobi gaming doang, beda cerita kalau teman-teman jadi gaming creator dan menghasilkan uang dari bermain game. Tapi kalau mempertimbangkan faktor budget terhadap performa, buat teman-teman yang lagi cari iPhone khususnya buat gaming, gue pribadi sangat menyarankan minimal ambil iPhone XR. Mudah-mudahan informasi di video ini bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.